Suka atau tidak suka, setiap malam kalau nonton video ini, Anda suka di layar HP, bukan? Dan ketika Anda lihat di layar HP itu cenderung membuat malam hari Anda tidur tidak nyenyak. Dan ketika bangun pagi, Anda merasa lemas, lelah, tidak produktif, serta yang paling berbahaya, rawan terkena diabetes. Kok bisa? Apa hubungannya nonton HP di malam hari sebelum tidur dengan keesokan hari itu semua? Saya akan bahas tuntas semua di video ini dari awal sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, ini pembukaannya seperti kayak video SP30 Health ya. Tapi tidak, ini di video Success Before 30. Bukan di SP30 Health yang diasuh sama Dr. Sung, Dr. Hans, atau Ibu Agnes. Tapi di video kali ini saya membahasnya itu tentang bagaimana sih sebetulnya pengaruh gadget itu untuk kesehatan Anda. Mengapa kali ini tetap dibahas di Success Before 30? Karena saya juga tahu banyak sahabat SP30 yang mempunyai habit yang sama. Jadi saya sarankan Anda kalau nonton di malam hari itu, sebaiknya Anda cukup mendengarkan saya berbicara. Mengapa? Nah, sekarang saya beritahu beberapa faktanya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini semua bermula dari yang namanya cahaya biru atau blue light. Paparan cahaya biru dan masalah tidur. Ini permasalahannya dari situ. Jadi layar HP itu memberikan cahaya biru. Masalah terbesar di HP adalah cahaya biru. Cahaya biru itu secara kuat menekan melatonin. Nah, melatonin itu adalah hormon yang dikeluarkan di malam hari. Hormon ini akan keluar kalau dalam kondisi gelap. Saya ulangi ya, kondisi gelap. Jadi lampu dimatikan, lampu kamar dimatikan, kemudian semua dimatikan. Sehingga otak Anda merekam bahwa ini malam hari, ini gelap, saatnya tidur dan istirahat. Nah, ketika otak kita itu masih menyerap cahaya terang atau cahaya biru yang dikeluarkan oleh HP tersebut, itu menekan hormon melatonin, yang mana hormon ini adalah hormon rileks yang membuat hidup Anda itu akan menjadi, tidur Anda menjadi lebih rileks, tidur Anda menjadi lebih baik. Nah, melatonin ini adalah hormon yang membantu Anda tidur pulas di malam hari. Jika melatonin Anda ini terlalu rendah, maka akan kesulitan tidur, kualitas tidur tidak akan bagus. Ini akan menyebabkan banyak masalah keesokan harinya. Anda kurang bugar, kurang segar, tidak nyenyak, dan masih merasa harus tidur lagi. Nah, ini yang seringkali kalau Anda punya habit, malam hari Anda tidur dengan handphone menyala. Sebuah penelitian oleh Chang et al. 2015 menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari perangkat elektronik sebelum tidur dapat menekan produksi melatonin, menunda tidur sehingga Anda seolah-olah otaknya berjalan dan mutar terus, dan mengurangi kualitas tidur secara signifikan. Ini yang menjadi masalah. Mengapa cahaya biru itu mempengaruhi kualitas tidur? Nah, kita bahas satu persatu. Dari semua jenis warna, biru adalah yang paling mengganggu melatonin. Loh Pak, kok bisa biru? Cahaya HP kan terang. Anda nggak sadar bahwa sebenarnya itu mengeluarkan sinar biru, blue light. Jadi agar tubuh kita dapat beradaptasi dengan siklus bangun dan tidur, diperlukan pemicu tertentu. Ada terang dan ada gelap. Itu seperti kalau kondisi itu namanya yin yang ya. Ada siang, ada malam. Kemudian juga ada pagi, ada sore. Ada hitam, ada putih. Kemudian ada terang, ada gelap, sama. Siang hari warna langit adalah biru. Oke, makanya langit itu kan biru. Biru adalah warna paling kuat dalam menekan melatonin karena pada siang hari Anda perlu tetap waspada dan bekerja. Di siang hari ya jangan tidur. Ketika mulai malam dan matahari terbenam, warna seperti merah senja tidak menekan melatonin. Jadi itu terkesan makanya kayak ayam. Kenapa ketika bangun pagi dia melihat cahaya matahari dia langsung berkokok. Ketika dia sore hari dia malah tertidur, ayam-ayam itu. Kenapa? Dia sudah melihat pertanda alam ini sudah mulai gelap. Dan otaknya juga merelaksasi bahwa dia juga perlu istirahat. Sudah ribuan tahun manusia hidup seperti ini. Tapi gara-gara sosial media dan gara-gara handphone, sekarang pola kehidupan ini menjadi semuanya kebalik. Inilah sebab Anda tidak boleh terpapar cahaya biru sebelum tidur. Dalam sistem pencahayaan LED di ponsel dan perangkat digital,
Anda memiliki versi blue light yang lebih intens daripada ketika matahari berada di puncaknya di sekitar pukul 12 siang. Jadi LED yang sekarang menjadi teknologi di layar HP maupun di televisi digital Anda itu mengeluarkan cahaya biru, dan itu memberikan sinyal ke otak Anda bahwa otak Anda itu mengatakan bahwa Anda harus tidak perlu istirahat, saatnya bangun terus. Nah, saatnya tidur Anda menyalakan HP, jadi kapan istirahatnya? Sehingga otak Anda tidak bisa tidur nyenyak. Itulah penyebabnya. Jadi 1,5 menit paparan cahaya biru sebelum tidur dapat mengurangi melatonin Anda. Terutama karena lebih intens dan lebih dekat dengan mata Anda, layar TV ini juga memancarkan cahaya biru, tapi jaraknya lebih jauh dan tidak terlalu intens. Dan ini juga ada sebuah problem namanya EMF. EMF ini adalah apa? Yaitu masalah berikutnya adalah ponsel medan elektromagnetik. Makanya saya selalu pakai KK Life Force. KK Life Force ini juga bisa mengurangi EMF, elektromagnetik medan ini, sehingga mengurangi radiasi. Radiasi yang tak terlihat yang mempengaruhi seluruh tubuh kita. Ini menciptakan kerusakan pada sinyal komunikasi dalam sel, dapat meningkatkan risiko jenis kanker tertentu dan pertumbuhan tumor. Ini berbahaya loh sahabat SP30. Maka oleh sebab itu kita tidak bisa memungkiri zaman sekarang ini ketika kita memang terpapar oleh cahaya radiasi daripada handphone, itu sedikit banyak akan merusak sel-sel di tubuh kita. Nah, di kota yang semakin modern ini sangat sulit dihindari. Pak, namanya bekerja seharian kan namanya juga capek, pengen healing Pak, pengen lihat-lihat konten yang ada di handphone saya, lihat YouTube, lihat TikTok, tidak salah. Tetapi semakin tinggi sinyal EMF ini semakin sulit Anda tidur. Makanya jika ada medan magnet yang tinggi di sekitar tempat tidur dapat menyebabkan masalah tidur dan membuat Anda merasa sangat lelah di keesokan harinya. Kalau Anda punya sebuah problem tidur yang buruk, masalah tidur buruk itu adalah berpengaruh kepada hari esok. Tingkat energi, produktivitas, fungsi kognitif, fokus, konsentrasi, kreativitas menurun jauh. Gara-gara Anda hari ini tidurnya kurang nyenyak. Tidurnya tidak nyaman gara-gara efek dari cahaya biru. Masalah tidur yang kronis dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Benar loh. Masalah sebesar 48%, demensia 33%. Demensia itu kepikunan. Jadi akhirnya kurang konsentrasi, pecah fokus, dan depresi sebesar 30%. Dan inilah yang menjadi sebuah problem yang sangat besar kalau Anda punya kualitas tidur yang tidak baik. Hal lain yang mempengaruhi adalah banyak hal yang mempengaruhi melatonin. Contoh seperti alkohol, kafein, nikotin, stres sebelum tidur, dan suhu. Suhu paling bagus itu di 23 derajat Celcius. Jadi kalau Anda pakai AC di rumah, di kos-kosan Anda, ya setel di angka 23, itu paling pas. Di atas atau di bawah suhu itu akan menurunkan kualitas tidur. Insomnia yang seringkali terkait dengan suhu. Jadi tips untuk blue light atau cahaya biru adalah penelitian Figure et al. 2011. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kacamata penghalang cahaya biru dapat mengurangi dampak cahaya biru pada melatonin dan meningkatkan kualitas tidur. Mereka menemukan bahwa memakai kacamata penghalang cahaya biru di malam hari dapat membantu mempertahankan ritme sirkadian yang sehat. Penelitian oleh Burkhardt dan Phelps 2009, penelitian menemukan bahwa penggunaan kacamata yang memblokir cahaya biru selama 3 jam sebelum tidur dapat mengurangi gangguan tidur dan meningkatkan kualitas tidur Anda secara keseluruhan. Nah, ini penting banget. Jadi oleh sebab itu, efek jangka panjang cahaya biru itu apa? Di sini ada beberapa efeknya. Yang pertama adalah gangguan tidur kronis. Susah loh. Jadi malam kebangun, mimpi buruk, tidur nggak nyenyak, kualitas tidur nggak baik, menyebabkan tidur kronis. Ini termasuk susah tidur, tidur yang buruk, dan gangguan tidur lainnya. Paparan blue light, perangkat elektronik sebelum tidur dapat menekan produksi melatonin, menunda tidur, dan mengurangi kualitas tidur secara signifikan. Ini dampak yang langsung. Kemudian dampak yang tidak langsung, ini terjadi penyakit gangguan metabolik. Gangguan kualitas tidur yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes tipe kedua. Penelitian oleh Spiegel menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu fungsi metabolisme dan endokrin, meningkatkan risiko diabetes dan diabetes tipe kedua. Yang ketiga, ini benar loh, hati-hati ya masalah diabetes. Jadi ini sudah menjadi sebuah, dan diabetes saat ini bukan lagi cuman
orang-orang dewasa, tapi sudah cenderung ke remaja sekarang diabetes tipe 2. Makanya cek yang namanya HbA1c. Ini selalu saya tekankan. Jangan cukup tertipu oleh gula darah yang sebelum makan, wah gula darah saya 100 normal. Enggak, HbA1c. Itu namanya silent disease, itu berbahaya sekali. Penurunan kesehatan mental penggunaan ponsel sebelum tidur dapat menyebabkan peningkatan risiko depresi dan cemas. Ya, menemukan bahwa penggunaan media sosial, perangkat elektronik berkaitan dengan peningkatan tingkat depresi, kecemasan pada remaja. Dan yang keempat, risiko kardiovaskular, gangguan tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Penelitian oleh Greiner et al. 2014 menemukan bahwa gangguan tidur kronis dapat meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. So, efek jangka panjang IMF itu apa? Risiko kanker, paparan medan elektromagnetik. Ini risiko kanker juga sangat ada. Yang kedua, masalah reproduksi. Nah, ini anak muda zaman sekarang ini banyak loh. Pasangan muda, tolong tulis di kolom komen. Banyak nggak pasangan muda sekarang ini yang tingkat kesuburannya itu tidak baik? Baik yang dari kualitas sperma yang pria maupun yang wanita kualitas sel telurnya tidak baik. Ini gara-gara mereka suka terpapar oleh sinar radiasi yang jangka panjang. Dan yang ketiga, efek pada fungsi kognitif. Ya, menunjukkan paparan ponsel itu membuat prenatal dan postnatal dikarenakan masalah perilaku dan perkembangan kognitif pada anak-anak. Sehingga anak-anak sekarang ini kok rawan terkena yang namanya masalah spektrum atau masalah ini ya, autis dan sebagainya. Ini masalah kognitif. Jadi lambat bicara, kemudian juga menjadi tidak seperti anak-anak pada umumnya. Ini efek jangka panjang IMF. Jadi solusinya apa? Pertama, batasi penggunaan ponsel sebelum tidur. Boleh pakai, tapi ya sebentar aja. Apalagi kalau Anda nonton film seri, wah itu pasti malam nggak bisa tidur. Tiba-tiba udah jam 2 pagi, jam 3 pagi. Wah bahaya, kapan Anda tidurnya? Yang kedua, gunakan penghalang cahaya biru. Ya, penghalang cahaya biru itu seperti apa? Yaitu pakailah kacamata penghalang. Jadi kebetulan untuk kesehatan mata juga ya, yaitu dampak pada melatonin dan kualitas tidur. Gunakan aplikasi atau pengaturan perangkat yang mengurangi cahaya tidur seperti mode malam. Jadi supaya terangnya cahaya itu nggak sampai kena. Ganti yang namanya night mode atau mode malam. Dan yang ketiga, atur suhu kamar tidur. Pertahankan suhu kamar tidur sekitar 23 derajat Celcius tadi. Itu sangat efisien ya. Ini sesuatu yang harus bisa atur supaya suhu tidur itu bagus sekali. Yang keempat, kurangi paparan EMF. Jadi gunakan speakerphone, earphone saat menelepon untuk menghindari paparan langsung ke kepala. Jauhkan perangkat elektronik dari tempat tidur sehingga memastikan area tidur radiasi yang tinggi. Kelima, pertahankan rutinitas yang sehat. Ciptakan lingkungan tidur yang gelap dan nyaman. Hindari kafein, nikotin, alkohol sebelum tidur. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten dengan waktu tidur yang bangun yang sama setiap harinya. Dan yang keenam, alternatif penerangan, gunakan pencahayaan yang lebih hangat dan redup di malam hari seperti lampu pijar atau lilin untuk mengurangi paparan cahaya biru. Jadi zaman sekarang kita masih ingat ya kalau di kampung-kampung ya masa kecil itu kan lampu dop itu lampu itu kan warnanya kuning gitu. Sekarang di dewasa rata-rata di rumah lampu itu modern supaya kelihatan bagus itu kan warnanya putih. Padahal sebetulnya lampu yang bagus itu warnanya kuning. Jadi itu bisa menghasilkan hormon melatonin. Nah, itulah solusi dari saya. Semoga video ini dibuat. Jadi para sahabat SW30, kalau Anda menonton video ini di malam hari, usahakan Anda cahayanya dikurangi supaya otak Anda itu langsung merekam bahwa ini saatnya istirahat. Jangan cahaya yang terang. Kemudian supaya otak Anda rileks sambil mendengarkan suara saya. Dan niscaya tidur Anda akan nyenyak di malam hari ini. Selamat bangun pagi di keesokan hari. Saya doakan keesokan hari hidup Anda akan menjadi lebih luar biasa. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya and always salam hebat. Luar biasa.